Bapak-bapak. Selamat malam, Selamat malam. Mas Radi dan Baik. juga Pak Sugiat. Siap. Saya ke Pak Giat dulu. Pak Giat, ini kan ada lebih dari 44.000 ya yang diseleksi dari yang akhirnya jadi 19.000. Nah, ada 7 diantaranya dari KKB. Sebenarnya apa yang melatar belakangi pembahasan pada saat itu antara DPR dan pemerintah melatar belakangi untuk memberikan amnesti kepada 7 orang ini? Ya, yang pertama bahwa eh, yang 7 ini masih usulan dari salah satu anggota DPR RI yang kebetulan Komisi 13. Kalau yang 19.000 itu nama yang sudah diproses, diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi Permasyarakatan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum. Oke. Tapi secara prinsip yang kami pahami dari kebijakan pemberian amnesti massal ini dari Pak Prabowo Subianto, pendekatannya adalah kemanusiaan, demokratisasi, dan rekonsiliasi. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika kemarin rapat kerja dengan Kementerian Hukum yang juga dilanjutkan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, kalau pendekatannya adalah kemanusiaan, kategorinya adalah misalnya warga binaan yang berusia 70 tahun misalnya. Itu secara kemanusiaan alangkah lebih baiknya jika dia bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi kalau sudah dianggap berkelakuan baik kan. Terus pendekatan kemanusiaan ada juga yang warga binaan yang bertahun-tahun mengalami sakit akut misalnya, dirawat terus di lapas atau di rutan, itu alangkah baiknya jika misalnya dia di rumah dirawat oleh keluarganya dan bisa berpeluang untuk sehat kan. Terkait dengan pendekatan demokrasi yang disampaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan sekaligus Kementerian Hukum kemarin misalnya adalah kasus yang terlibat dengan Undang-Undang ITE kan, itu juga akan diberikan amnesti kan. Nah, terkait dengan rekonsiliasi, kalau yang 7 napi tadi, saya pikir pendekatan kemanusiaan tidak bisa karena mereka rata-rata masih usia produktif kan. Yang kedua, pendekatan demokrasi mungkin nanti bisa dikaji oleh pemerintah kan. Atau pendekatan rekonsiliasi. Kalau pendekatan rekonsiliasi, saya pikir ini yang menjadi kewenangan otoritas karena pasti pemerintah yang punya data fakta di lapangan bagaimana situasi kondisi di Papua, apakah usulan 7 napi KKB ini bisa dilakukan dengan pendekatan rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi kan harus ada komunikasi, bukan hanya dengan 7 KKB ini, tapi juga dengan ya pimpinan-pimpinan KKB di Papua. Apakah dengan diberikan amnesti dari 7 napi KKB ini juga akan bisa meredam konflik yang akan terjadi di Papua. Saya pikir pemerintah yang punya data situasi di lapangan. Prinsipnya adalah kemanusiaan, tapi ada kaitannya dengan efisiensi anggaran nggak sih? Mengingat juga banyak lapas yang over capacity nih, Pak Giat. Oh tidak, saya melihat semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika kebijakan pemberian amnesti ini tidak ada penjelasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, tidak ada juga penjelasan dari Kementerian Hukum yang juga dari Pak Presiden bahwa dalam konteks efisiensi, tapi lebih diutamakan dalam konteks adalah kemanusiaan, demokrasi dan rekonsiliasi.